hal semacam itu seharusnya dia jauh dari hal-hal fahsya wal munkar. Nah, kita berangkatkan dari dasar tema dari terminologi Al-Quran itu ke yang lain. Saya kira pemimpin kita semua, ada bupati, ada macam-macam, itu rata-rata pastinya akan sholat. Tetapi yang ketangkap KPK ya pakai. Sampai yang terakhir berita terakhir yang saya tahu, Jaksa Agung itu mengatakan bahwa kalau hanya 50 juta nggak usah dibayar, cukup dikembalikan. Jadi saya berangkat dari situ bahwa kok bisa ya ketika seseorang sudah hakim sholat tapi masih fahsya wal munkar, ada apa di situ? Apakah ayatnya yang salah atau pemahamannya yang salah atau seperti apa? Mungkin ini Mas Muji, Mas Ganesano, saya lebih bisa memahami. Nah, nanti yang di depan saya juga bisa lebih memahami. Monggo lanjut, Mas. Saya. Langsung santai mau ngalir aja, Mas. Oh iya. Ngalir aja. Wis toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara derek dulur Maya, Mas Majid ingkang dihormati Mbah Yai Empun Sir, teman-teman dari mana saja, Mbah Singo, Singgahan, jauh-jauh, dan yang lain-lain tidak kenal. Loh, Mas Linggar. Oh, Mas Linggar. Lamongan ya, Mas? Oh, iya, Mas. Lamongan. Selamat datang juga Begawan Musik Tuban, Bapak Kang Mas Joko Wahyono. Berkah, Mas. Teman-teman sekalian, saya itu selalu bersyukur malam hari ini. Kita masih dalam keadaan di tengah diskursus nasional maupun lokal, kita masih menyempatkan atau disempatkan bisa ngumpul, bisa sharing, bisa keluh kesah bersama, bisa cerita macam-macam, sehingga tetap hati, tetap pikiran, tetap iman bahwa malam hari ini kita sinau. Teman-teman sekalian, mungkin dari berbagai interpretasi atau tafsir nanti akan kita coba kita florkan bareng-bareng, apa sih yang dimaksud dengan diuripi, bangunan meninggi, melebar ya Mas, meluas. Kenapa nggak ada mendalamnya, Mas? Kalau bahasa akhlak itu kan akarnya menghujam ke tanah mendalam. Pohonnya kuat, batangnya, dahannya, daun-daunnya rimbun dan lebat. Buah-buahannya lebat. Saya menarik satu hal dari berbagai fenomena hari ini. Mungkin nanti Mas Majid, beliau ini saudara kita dari Madura. Ya, alhamdulillah kita bersamai beliau banyak hal yang beliau itu periset. Jadi orang yang senang meneliti, ya apa keadaan sosial hari ini, ya apa keadaan politik lokal nasional hari ini, bagaimana kompatibilitas atau relevansinya dengan ayat-ayat Quran, nanti kita bisa banyak belajar dari beliau malam hari ini. Saya kira ada satu titik bahwa kita itu mau kemana, mau apa dengan
model hidup kita, dengan proses kita masing-masing. Next, depan itu kita mau apa dengan keadaan seperti ini? Bisa di level skala nasional, Mbak Mpulingsir ngomong Jaksa Agung, bisa di level kabupaten, bisa di level lokalitas kita masing-masing, di lingkungan kita hidup sehari-hari. Kita itu mau apa? Nanti kita elaborasi bareng, nanti kita mohon teman-teman nanti ini sudah kita brolkan malam hari ini, nanti kita kantongi jimat di titik terakhir nanti. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita itu mau apa dengan keadaan hari ini? Filosofinya jelas, nanti akan disampaikan banyak oleh Mas Majid. Semoga Mas Majid tidak bosan-bosannya Mas hadir di Maya. Nanti Mas Joko Wahyono akan melihat dari perspektif estetik, wabil khusus dunia seni. Ya apa keadaan Indonesia hari ini? Kalau secara fisika, musik adalah noise yang tertata. Jadi ketidaktertataan menuju tatanan itu musik, akhirnya keluar nada, irama dan lain sebagainya. Apakah kita butuh Mas Monsewu? Kalau saya pernah yang saya tahu Mas, tidak ada teori order, teori revolusi itu tanpa chaos Mas. Ketokannya chaos itu sih gak Gusti Allah langsung misal bencana, ketokannya kok sakno juga, gunung meledak dan lain-lain. Atau mungkin kita menunggu Rusia dan Ukraina keterlibatan NATO dan US untuk perang, jadi menisan. Atau biaya apa? Kita butuh chaos dalam diri kita, dalam lokalitas kita sampai nanti tingkat nasional, sehingga order itu akan muncul. Tapi kapan? Terus seberapa jauh diri kita? Enggak jangan-jangan ayo perang, Mas Majid ngajak perang, noleh mengguri, orang-orang ngedom ayo kabeh, wedi lesu, wedi loro dan lain sebagainya. Oke, ini akan saya lempar ke Mas Majid. Semoga beliau malam hari ini banyak hal memberikan apa? Ngebyur. Nah, cara Jawa Mas ngebyur dan pokoknya bengi iki. Monggo Mas. Ruwet iki. Neror Wis namanya. diawur wae Mas. Los. Revolusi wae Mas. Biar saksikan saya live ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang sesepuh ya. Yang jelas kalau tadi nggak usah ragu lah bahwa kehadiran saya di sini sebenarnya memang karena panggilan jiwa sebenarnya. Mak Iya ini namanya itu pamfletnya itu kan berseliweran. Mestinya Pak Menteri hadir di sini, Menteri mestinya ini. Iya. Jangan-jangan enggak level kita Mas. Iya. Mestinya seluruh kepala dinas ada di sini mestinya dengan viralnya player itu. Tapi alhamdulillah sudah terwakili dengan senior kita itu loh. Yang mana? Pak Joko Wahyono. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Begini, saya sebenarnya berangkat ke sini ini memang saya di SMS di WA oleh Mas Abdul. Tapi saya beberapa melihat story masyarakat, banyak pokoknya ini. Jadi saya baca sekitar ada 50-an orang yang men-story itu, men-story tentang player itu. Ternyata ini mewakili keresahan masyarakat sebenarnya. Kalau bicara pembangunan, maka muncul di hati kita adalah pembangunan ini untuk siapa. Kebetulan saya membaca buku tadi sore itu yang judulnya Mendesain Penjara. Di situ terlihat bahwa segala pembangunan itu ternyata mengandung ambivalen dan paradoks ternyata. Kalau bagaimana solusinya? Tentu di tiga beliau ini yang tadi sudah mengatakan bahwa itu kan persoalan gitu ya. Dan ternyata solusinya itu adalah ada di pemimpin ternyata itu. Walaupun desain dari pembangunan itu juga produk politik, produk dari konsep pemimpin, tapi ternyata dari berbagai aspek teori itu bahwa pembangunan itu harus berasaskan pada keadilan. Itu yang pertama. Kenapa kok muncul pertanyaan pembangunan sebenarnya untuk siapa? Artinya masih ada problem, ada masalah di sana gitu ya. Itu yang pertama.
kalau Ma'iyah mengambil peran itu, mestinya sudah selesai ini, mestinya saya yakin kok, kalau sudah Ma'iyah mengambil peran itu sudah selesai. Dengan datangnya saya yang memang, mohon maaf, secara ideologi kan berbeda memang ya, secara ideologi saya dari Muhammadiyah, tapi selalu menyambut segar dengan adanya Ma'iyah ini. Nah, berarti di Tuban ini toleransinya luar biasa. Memang konsep pembangunan yang dibungkus dengan toleransi itu akan menciptakan keadilan, mestinya begitu. Dan Ma'iyah sudah sukses sebenarnya mewacanakan itu. Tepuk tangan untuk Ma'iyah dulu ini. Itu yang kedua. Berangkat lagi ke pertanyaan tadi, pembangunan ini untuk siapa begitu ya? Kalau kita mencari-cari kesalahan, sederhana saja. Kita tidak usah sampai ke bicara jalan tol, tidak usah sampai bicara tentang apa namanya ini IKN. Iya, kalau IKN itu ada degelannya, ada satire. Kita tidak usah risau terkait masalah apa ibu kota dari Jakarta dipindah ke Kalimantan. Yang penting yang di sini ini jangan balikan ke mantan. Gitu kira-kira. Nah, tidak usah misalkan ya apa namanya kita bicara soal pembangunan yang luas, jalan tol dan sebagainya. Jalan tol jelas ketika ada sebuah desa dibelah, itu kan yang terbelah bukan hanya soal teritorialnya, tapi juga soal budaya, agama. Yang awalnya kita punya masjid satu di sana terbelah menjadi 2 masjid, 3 masjid dan sebagainya. Pertanyaan juga siapa yang lebih memanfaatkan jalan tol itu? Kira-kira apakah saudara Mas Udin, Mas Rahmat? Kan tidak, mesti yang Dr. Alex dan sebagainya, kira-kira begitu. Ini hanya konsep teoritisnya. Taruhlah misalkan jalan trotoar gitu lah. Kira-kira itu digunakan untuk siapa begitu. Jadi berangkat dari pertanyaan itu, pertanyaan filosofis dan kritis begitu itu mestinya desainnya itu lah ya, yang memang berasaskan pada keadilan. Di Tuban ini, kalau kita bicara Tuban taruhlah misalkan, ada sekarang pembangunan nasional ya, yang luar biasa. Memang ini agak sensitif, tapi kan tidak masalah. Kita bicarakan dalam konteks supaya menjadi kesadaran bersama. Ini kan paradoks ya. Beberapa minggu terakhir ini kita dipertontonkan dengan hal-hal yang paradoks. Taruhlah di masyarakat sana itu sudah diberi ganti untung, tapi kemarin kan demo begitu. Berarti ada masalah. Demo kan apa itu loh. Jadi sebenarnya di samping aspek pembangunan infrastruktur, mestinya juga pembangunan manusianya ini juga lebih diutamakan juga. Ini kan soal mindset, soal paradigma begitu. Memang tidak bisa menyalahkan. Misalkan saya taruhlah mendapatkan uang yang begitu banyak, saya tidak bisa juga mengontrol diri begitu. Tapi di samping itu ada faktor eksternal. Kalau kemarin isu-isu yang dibangun itu kan faktor eksternal kan ada. Taruhlah misalkan menuntut apa namanya janji untuk segera difasilitasi apa itu pekerjaan dan sebagainya itu satu konteks. Mudah-mudahan ini kan live ini live di grup nih, jadi bisa didengar semuanya. Itu yang ketiga. Nanti saya sebenarnya tidak mau solusi. Sebagai kritikus itu konsepnya tidak ada namanya solusi. Pengkritik itu tugasnya yang kritik saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kamu bisanya hanya mengkritik, mana solusimu? Itu sebenarnya yang bermasalah pada orang tersebut. Orang tersebut lagi mencerminkan inferioritas, orang yang inferior begitu loh. Jadi dalam aspek teori kritik ya kritik saja gitu loh. Gak ada tawaran solusi itu. Karena konstruksi sosialnya seakan-akan orang berbicara itu harus dibumbui dengan solusi. Mestinya tidak usah. Ini kalau kita mau ekstrim gitu ya. Tapi sebenarnya kan sekarang ini sudah terlanjur. Ketika kita mengkritik seseorang harus minta solusi. Ya tidak bisa begitu gitu. Itu yang keempat. Ini hanya kita pemanti saja saya ya. Yang terakhir, yang kelima, tadi saya dengan Mbah Singu itu sudah diskusi tadi. Mbah Singu menawarkan konsep yang luar biasa terkait pembangunan di Tuban. Serius, saya sampai terkesima. Bahkan saya ketik seperti tadi itu. Iya, takbir. Saya mengatakan, saya ulangi lagi Mbah Singu di sini ya, bahwa sehebat-hebatnya seseorang, saya mengatakan begitu, harus ingin mengubah tatanan di Tuban, apalagi tingkat nasional, harus punya 3. Yang pertama adalah ide atau gagasan atau konsep.
Ma'iyah konsep sudah luar biasa. Saya yakin seyakin-yakinnya kumpulan-kumpulan orang yang berkualitas di sini itu. Orang di Tuban ini juga banyak yang konseptor. Jadi harus punya konsep, apalagi berbasis komunitas. Konsep. Yang kedua harus punya power. Punya konsep dan punya power. Power itu ya kekuatan. Kita nanti bisa bedain nanti kekuatannya bagaimana. Dan yang ketiga punya followers. Punya pengikut, punya loyalis. Makanya tidak heran kalau sekelompok orang ini komunal ingin memperbanyak loyalis, itu memang wajar. Jadi kalau kita ingin mengubah tatanan hidup supaya desain penjara ini dalam tanda kutip ini kan penjara sebenarnya. Dalam tanda kutip bisa kita kendalikan dengan 3 itu. Punya 2 tidak masalah, nanti yang satunya dicari. Ini kan ya punya 2 tidak masalah. Punya konsep, punya follower, kekuatan bisa dicari. Punya kekuatan, punya power, punya follower, konsep juga bisa mengalir ternyata. Karena ternyata konsep-konsep juga tidak harus muncul dari orang yang memiliki latar belakang linier. Banyak sekarang legitimasi tentang pembangunan itu muncul dari orang yang nggak kompeten. Ya, contohnya yang bukan ahli tata ruang bicara tata ruang. Kiai juga sekarang sudah mulai bicara tata ruang. Ya, kiai sudah bicara tentang apa? Tentang politik gitu loh. Politisi sudah bicara tentang ayat begitu untuk melegitimasi lah. Ini kesimpang siuran ini tentu karena adanya 2, adanya power dan follower tadi untuk melegitimasi. Ini hanya untuk memancing diskusi kita. Saya pikir itu entah saya aja nggak paham apa yang saya maksudin. Tapi mudah-mudahan menarik gitu ya, mudah-mudahan. Intinya kalau tadi flyer besar, tema besarnya adalah pembangunan meninggi dan meluas. Saya menawarkan pertanyaan dalam diri saya, pembangunan untuk siapa begitu? Nah, ya, untuk siapa? Terima kasih. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan Pak Mas Yai Mas Majid ini. Dari 5 hal itu sebenarnya sangat inherent dengan kehidupan kita sehari, melekat. Itu kita setiap hari bergumul dengan persoalan-persoalan itu. Cuma kita mungkin ada tingkat kesadaran dan lain-lain sebagainya. Mungkin limitasi yang kita alami. Bahkan saya boleh menambahkan Mas Majid. Jadi pengkritik tadi loh Mas, mestinya public policy, orang yang dibayar oleh rakyat, mestinya nyembah matur nuwun. Aku rasa riset wis diwakili karo Mas Majid dengan kritik. Nah, satu nuwun sewu. Ini loh soal paradigma sebenarnya. Kenapa sih orang dikritik? Saya sebagai orang lembaga mau pemerintah, saya katakan seperti itu. Dikritik kok malah mana solusinya loh? Koniku tak kritik tak dono kekuranganmu. Maka cari wong Anda saya bayar kan seperti itu. Itu logika sederhana menurut saya antara hubungan kemesraan antara rakyat dan pelayan rakyat atau pemerintah cara seperti itu. Jadi beda ketika misalnya ada spesies kayak Mas Joko Yono itu. Mas Joko itu kan sudah melompat, tadi dikatakan Mas Majid perwakilannya orang menteri atau Mas Joko ya. Melompat dari spesiesnya Mas. Dari penebang hutan, kayu, melompat ke musik, melompat ke produser, melompat macam-macam. Sebenarnya kalau melihat dari ini medan perang beliau itu benar luar biasa. Makanya nanti harus mengompanya ini Mas Joko ini. Ya opo ini Mas? Kok ketokane dikritik kok pemerintah kok Mas ini Mas. Next berikutnya Mas. Saya coba nanti teman-teman nanti tetap merespon dari kita. Ini tidak ada kebenaran malam hari ini. Kita hanya unek-unek kita sampaikan dari Mas Majid, dari Mas teman-teman yang lain nanti akan kita sambung ya. Next berikutnya, saya setuju sekali tadi Mas Majid mengatakan 1 ide, 2 power, 3 Mas follower. Ini sebenarnya ngomong matriks.
Mbah Singo itu jancuk asli. Mbah Singo sedang membaca sebuah matriks. Yang saya pahami, ide itu lahir dari Allah. Maka Ma'iyah selalu menghadirkan di setiap bidang, di setiap sendi-sendi kehidupan. Orang ketang yo mosok saya 24 jam pengen lakoni apa-apa. Ini tidak dihadirkan. Jadi ide itu datangnya dari Allah. Ini yang saya pahami. Next ada yang namanya kreativitas. Kreativitas ini sudah gini, Gusti Allah gawe lemah, menungso gawe geni. Jadi sudah berkembang. Next lagi ada yang namanya inovasi, naik lagi. Ini sudah manusia benar-benar budaya di situ. Jadi apa? Manusia yang sudah mampu mengadapkan atau memberadabkan sesuatu yang tampak secara material, yang seperti disebut Pak Dembulingser tadi. Kemudian power. Mas Joko juga nanti yang bisa menjelaskan. Jadi sampai pena salon dan powernya cilik, gak iso. Arus ini nomor 1 dalam ada 4 hal dari dunia salon kata teman-teman. Saya ngomong salon aja ya. 1, power itu melalui sumber arus utama. Ya. Taruh misalnya kita ngomong besarnya saja, diesel apa istilahnya Mas? Diesel apa dewi? Genset. Itu sumber utama. Next kedua ngomong mixer. Next. Kemudian ngomong baru glodok, salon dan lain-lain. Baru ngomong output. Jadi ini ketertataan sebenarnya. Tetapi kalau seandainya ini tidak ada ketertataan, maka noise yang ada di alat-alat ini tidak akan pernah jalan. Tadi disampaikan oleh Mas Majid, power. Siapa yang menjamin power kita? Wong ide kita aja tidak pernah diuji kok. Daya kritis masyarakat hari ini di televisi dan lain sebagainya itu terbelah antara buzzer dan apa Mas? Influencer. Padahal aku melihat tataran Khalifatullah fil ard, sebenarnya kita lebih pada observer Mas. Dimanapun tempatnya kita oke lah, sedih tapi observer kita misalnya. Penyaji di bidang masing-masing, dalam pemikiran masing-masing, dalam mental masing-masing. Saya kira itu hal-hal yang paling mendasar. Jadi bagaimana bangunan tinggi ketika kita tidak mampu memahami pondasi tinggi? Gedung Debhan, tempat bais itu 5 tingkat di bawah dan di bawahnya ada lagi. Itu khusus. Jadi tetap ada sesuatu yang tidak pernah tampak. Nah, sesuatu yang tidak pernah tampak, mari coba kita cari the power of system yang ada di dalam diri kita masing-masing itu dulu. Kita kaji dulu, baru ayo golek tambahan-tambahan dari sinau bareng dan lain-lain. Dari pembidangannya, dari medan perangnya, nanti bisa teman-teman nanti nyambung. Saya kira sementara itu nanti Mas Majid nanti bisa merespon, santai aja, tidak usah terlalu formal. Klarifikasi sedikit Mas. Iya, yang mana? Jadi dalam ayah itu Mas di sini ini Muhammadiyah itu Mas Muhammadiyah banyak. Jadi kita itu tidak mengenal Muhammadiyah, NU apalagi. Iya, PKI tidak mengenal. Darmo Gandul, Roso Sedati, insya Allah tidak mengenal Mas. Bahkan kalau Ghazali itu sering menyampaikan. Jadi kita dari level Majid dan Muji dan Pak Dembulingser kita naikkan menjadi level manusia, kita naikkan terus-menerus itu. Jadi saya kira itu clear Mas, sepanjang jelas elektron kita mau kita hantamkan pada apa, jadi gelombang atau jadi partikel, itu nanti kita di dalam peristiwa aktualisasi setiap hari. Saya kira itu yang bisa sementara saya respon, nanti teman-teman bisa nyambung. Mas Joko Wahyono, agar jadi pembeda Mas malam hari ini, dengan naik ke panggung. Mas Suli disiapkan, Mas Bambang, ayo Mas Bambang, Mas Joko, monggo Mas, diuri-uri Mas, dulur-dulur Mas, monggo Mas.
Joko. Nanti siapkan dulur-dulur lain untuk mencurahkan apa saya sebenarnya yang sudah tak omong dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih pintar, semua sedang berproses. Mas Joko, monggo. Monggo Mas. Beliau Mas Joko, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau tambah kopi? Oh iya mana? Sik tak mau dipanen. Mas, monggo Mas. Ini Iku kono Pak. Wah, aku tak butuh ngopi bagian besuk. Sepuh pokoknya engko. Jadi daerah-daerah yang belum mengenal, sekaligus saya perkenalkan ya. Terus Mas Joko itu, walaupun saya itu tidak pernah diakui sebagai murid, tetapi saya selalu merasa beliau itu guru saya. Itu sejak tahun 1997. Jadi beliau ini orang yang dahulu saya cari, nono ini nanti Mas, nono. Next itu tidak usah diceritakan Mas, aku izin Mas, aku yang musisi Mas. Monggo Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesepuh Wayang Buddha dan Jinsu, dan yang saya hormati teman-teman semua. Sajanya ini rada bingung. Jadi yang dibahas ini apa ini? Diuripi bangunan meluas dan meninggi. Kata begini 11, 12 ono Mas. Oh, gitu. info Ini masih. tentang umum ya. Nggih. Jadi kalau menurut saya memang orang hidup itu harus nguripi, bahkan mungkin saya tambahkan ngurupi ya. Ya, jadi juga kita harus urup. Bangunan meluas dan meninggi, artinya selama di situ terjadi pemerataan, di situ keadilan, kalau di Indonesia istilah kelima ya, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar dilakukan dengan baik, dengan semangat power influencer. Bahkan tadi apa Mas? Yang satunya tadi apa? Observer itu puji. Ya, memang orang di dunia ini kan harus observasi Mas ya. Ya, jadi apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita observasi sehingga menjadi manfaat bagi kepentingan manusia dan juga alam tentunya. Kalau saya pandang dari nilai kehidupan, mungkin saripati Mas, yang paling penting itu kita hidup itu harus mencari intisari atau saripati hidup itu sendiri. Sesungguhnya mau apa sih kita di dunia, disuruh apa sih? Cuman memang ada kalanya keinginan kita yang memang pengennya hidup di dunia ini menjadi baik, itu terkendala dengan individu yang